Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang e-commerce. Oke, saya next. Nah, garis besarnya kurang lebih apa itu e-commerce gitu, mobile commerce gitu ya, itu layanan perdagangan seluler. Maksudnya perdagangan seluler adalah perdagangan menggunakan media berupa handphone genggam gitu ya. Gitu. Mungkin sekarang namanya smartphone gitu. Nah, pembayaran menggunakan media seluler, aplikasi perdagangan menggunakan seluler, perdagangan-perdagangan seluler, kelebihan dan kekurangan menggunakan e-commerce dan kesimpulan lainnya. Nah, perdagangan seluler juga dikenal sebagai e-commerce atau m-commerce gitu ya. Nah, apa itu m-commerce gitu ya? M-commerce adalah pembelian atau penjualan barang dan jasa melalui perangkat genggam nirkabel. Nah, sedangkan m-commerce gitu ya, itu proses pembayaran menggunakan telepon seluler atau penyelenggaraan pribadi. Nah, m-commerce sendiri penggunaan perangkat seluler untuk berkomunikasi, memberikan informasi, transaksi, menghibur menggunakan teks, dan melakukan koneksi jaringan publik atau pribadi. Nah, m-commerce sendiri kemampuan untuk melakukan perdagangan menggunakan media seluler, telepon genggam. Itu juga ada PDA gitu ya, pribadi digital assistant gitu ya. Juga ponsel pintar. Manfaat dari mNiaga yaitu menawarkan internet Anda lebih mudah dan nyaman untuk diakses gitu ya. Dan Anda mendapatkan fleksibel untuk cukup besar yang melakukan bisnis dan biaya transaksi personal berkurang karena otomatis operasi back office yang lebih mulus, staf lapangannya lebih efektif karena mereka memiliki akses fleksibel pada data gitu ya, atau back office gitu ya. Manfaat untuk bisnisnya itu sendiri yaitu untuk usaha kecil mendapatkan keuntungan dari e-commerce, menjual produk atau layanan, dan juga meningkatkan produktivitas. Perdagangan menggunakan e-commerce atributnya yaitu bisa di mana aja, terus kenyamanan, interaktif, personalitas, sama lokalisasi gitu ya. Layanan e-commerce ya misal contohnya kayak misalnya tiket seluler, pembelian pengiriman konten, layanan informasi, perbankan seluler, penjelajahan seluler, lelang, pembelian seluler, pemasaran perikanan secara seluler. Tiket seluler mungkin lebih ke arah dikirimnya melalui ponsel menggunakan berbagai teknologi, menggunakan tiket dengan segala dengan ponsel dan segala macamnya ya gitu ya. Juga tiket dapat bisa dibatalkan melalui perangkat seluler dengan dibantu menggunakan aplikasi sederhana. Nah, untuk pembelian pengiriman kontennya, misalnya pembelian dan pengiriman seluler terdiri dari penjualan ada dari wallpaper, game, atau hal lain gitu ya. Atau konvergen dari ponsel sendiri, misalnya pemutaran audio, portable, pemutaran video, dan segala macam. Layanan informasinya misalnya berita, kutipan saham, skor olahraga, catatan keuangan, laporan gitu ya, dari lalu lintas gitu ya, atau koran gitu. Perbankan selulernya misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya menggunakan perdagangan seluler untuk memungkinkan pelanggan melakukan akses informasi akun gitu ya, melalui transaksi gitu. Misalnya browser, penggunaan browser seluler atau www nih, World Wide Web gitu ya, di perangkat seluler gitu ya, dan hal lainnya. Pembelian seluler yaitu berdasarkan dari perdagangan penyediaan dari sistem web seluler sendiri diselenggarakan gitu ya. Nah, lebih kecil antar muka atau penggunaan perangkat seluler yang terbatas. Nah, untuk pemasaran atau perikanan selulernya melaporkan bahwa mereka melihat respon yang lebih baik dari kampanye pemasaran seluler daripada kampanye tradisional. Nah, kurang lebih seperti ini nih e-commerce. Hiburan, komunikasi, informasi, transaksi gitu ya. Nah, ada perbankan, musik, segala macam tuh ada di dalam satu handphone. Aplikasi perdagangan seluler misalnya ada penggunaan Google, Android gitu ya, dari marketplace sendiri atau juga Apple Store atau toko Apple gitu. Global mobile application menggunakan media digital atau media seluler bisa dilihat ya makin naik ya seperti itu. Terus untuk pembayaran selulernya menggunakan metode alternatif misalnya pembayaran utang dan segala macamnya. Ini beberapa konsumen terkait dengan ponsel gitu sendiri ya. Misalnya penggunaan musik, video, dering, tarif transportasi, buku, majalah, tiket, dan hal lainnya menggunakan media seluler lebih mudah. Untuk pembayarannya bisa kebutuhan pelanggan lebih dari perdagangan dari media seluler itu sendiri, memanfaatkan antar muka pembayaran lebih konsisten dan melakukan pembelian. Terus pembayaran kartu kredit, bayar rekening lebih mudah. Terus juga memanfaatkan perdagangan kan, bahkan misalnya menjual merek dagang dan segala macam ya, pengembangan antar muka dan hal lainnya gitu. Atau juga manfaat dari bank atau lembaga keuangan lainnya lebih mudah. Kurang lebih seperti inilah pembayaran dari penyediaan pembayaran internet
gitu ya. Karena ada pihak ketiganya itu adalah internet banking, maka ada provider yang pastinya harus keluarin biaya tambahan gitu, seperti itu. Tantangan dari e-commerce-nya itu sendiri ada transaksi, penyediaan, catur ulang, layanan, segala macam, kecepatan, dan biaya. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya, misalnya menawarkan banyak opsi pembayaran, dorongan iklan pemasangan langsung, layanan yang ditawarkan secara efektif dan efisien, internet menjadi seluler, dapat dengan mudah diatur. Kerugiannya biaya mahal, layanan lebih besar, juga kecepatannya agak lambat ya, karena mungkin uh, masih menggunakan 3G gitu ya, atau juga masih 2G atau HTTP gitu, gitu kan segala macam ya. Secara pengisian datanya susah, keamanan tidak terlindungi. Nah, kalau dulu kesimpulannya seperti ini. Oke, terima kasih banyak. Sekian pertemuan kita hari ini. Dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.